Quran Surat Luqman ini merupakan surat ke-31 dan masuk ke dalam juz 21. Quran ini terdiri dari 34 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Nah Sobat Camis, tahu nggak kenapa diberi nama dengan Quran Surat Al-Luqman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat, tabi'at-tabi'atnya, dan semoga sampai selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Camis, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada Hamka Podcast Studio di episode kali ini bersama saya Muhyiddin Nabawi. Pada pembahasan kita, pertemuan kali ini akan membahas seputar Quran Surat Luqman, yang dimana Quran Surat Luqman ini merupakan surat ke-31 dan masuk ke dalam juz 21. Quran ini terdiri dari 34 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Nah Sobat Camis, tahu nggak kenapa diberi nama dengan Quran Surat Al-Luqman? Karena Quran Surat Luqman ini menyebutkan suatu kisah, hikmah dan wasiat Luqman kepada anaknya yang kita tidak bisa temukan dalam surah-surah yang lainnya. Bangsa Arab tuh mengenal Luqman sebagai orang yang bijaksana. Oleh karena itu, pada pertemuan kita pada kali ini akan membahas mengenai kandungan-kandungan dalam Quran Surat Luqman, terlebih lagi atau khususnya dalam Quran Surat Luqman ayat 13-15. Adapun untuk Quran Surat Luqman ayat 13 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Nah Sobat Camis, tahu nggak pada ayat ini kita membahas mengenai apa? Sesuai dengan ayat yang tadi telah dijelaskan, bahwasanya ayat 13 ini membahas tentang larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilaku ini disebut sebagai bentuk kezaliman yang besar. Kemudian setelah menasihati anaknya agar hanya menyembah kepada Allah, Luqman melanjutkannya dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal inilah yang sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa buktinya? Buktinya pada Quran Surat Luqman di ayat selanjutnya, yakni ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Pada Surat Luqman ayat 14 ini menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Perjuangan seorang ibu dalam ayat ini digambarkan dengan kata alwan, yang menurut ahli tafsir Mujahid, kata tersebut menggambarkan penderitaan mengandung anak. Senada dengan hal tersebut, Qatadah menyatakan hal itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu kepayahan yang berlebih-lebihan. Kepayahan yang dimaksud di sini adalah seorang ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya setelah melahirkan selama 2 tahun. Selain itu, jerih payah seorang ibu berlanjut saat mereka menjaga anaknya sepanjang siang dan malam serta saat mendidik anaknya. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kita agar seorang anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah al-Qusairi radhiyallahu an yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah min ahaqqun nas bihusnin sahabati qala ummaka qala thumma man qala thumma ummaka qala thumma man qala thumma ummaka qala thumma man qala thumma abuka, yang artinya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab lagi dengan ibumu. Lalu siapa lagi? Barulah Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya hasan. Selanjutnya, pada Quran surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fit dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Yang dimana pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam hal tertentu, seorang anak dilarang menaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkannya untuk menyekutukan Allah, yang dia sendiri memang tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai sekutu karena memang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, Allah memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik kepada kedua orang tuanya dalam urusan dunia, seperti menghormati, menyenangkan hati, serta memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak baginya, walaupun mereka memaksanya menyekutukan Allah atau melakukan dosa yang lain. Pada akhir ayat ini, kaum muslimin diperintahkan agar mengikuti jalan orang yang menuju kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak mengikuti jalan orang yang menyekutukannya dengan makhluk lain. Kemudian, pada ayat tersebut juga ditutup dengan peringatan dari Allah bahwa hanya kepadanya manusia akan kembali. Oleh karena itu, Sobat Cemis, dari ketiga ayat yang tadi telah dibacakan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu yang sudah bersusah payah mengandung dan menyusui kita. Kita boleh menentang perintah kedua orang tua kita apabila perintah tersebut bertentangan dengan ajaran Allah. Dan kita harus ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya robbal alamin. Untuk Sobat Cemis, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode selanjutnya hanya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin mengirim saran dan kritik, boleh DM Instagram kami @hamka_winsgd. Akhir kata dari saya, Mujidan Nabawi, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.